Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Permana Channel bersama gue Sam Permana. Banyak kisah-kisah misteri yang seram dan menakutkan. Kali ini gue angkat kisah-kisah tentang misteri yang berada di Indonesia, yang tak kalah seramnya juga dan tak kalah menakutkannya juga dari kisah-kisah misteri yang diceritakan di luar negeri sana. Kisah-kisah tentang kisah nyata ya sekitar mungkin tahun 80 atau 70-an, dan mungkin tidak terekspos atau terangkat ke media karena orang-orangnya juga mungkin susah untuk bercerita. Karena itu pengalaman, jadi gua akan buka atau akan ceritakan di sini bersama. Jadi kisahnya begini. Jadi pada saat zaman dulu itu kan eh, di alam di sekitar kita itu atau di kampung-kampung itu kan masih alami, masih banyak bilahnya tempat-tempat yang angker, tempat-tempat yang sangat ditakuti, dan tempat-tempat yang jauh lebih belantara dari yang sekarang. Karena zaman dulu itu masih istilahnya alami. Nah, pohon-pohonnya juga dengan yang indah, tapi ada sisi sakralnya yang menakutkannya di situ. Dan bukan konon lagi, kebanyakan di kampung-kampung itu tempat-tempat serem atau itu biasanya kan kuburannya itu jauh dari pemukiman warga. Tepatnya ada mungkin di tepian kampung yang berdekatan dengan kebun atau hutan, atau di tengah-tengah sawah yang sangat luas. Nah itu biasanya ada sebuah makam yang kadang-kadang di situ makamnya itu memang disakralkan. Yang akan gue ceritakan itu adalah banyak diziarahi oleh warga sekitar. Nah, di suatu kisah ini di suatu kampung, tapi gua akan sebutin nama kampungnya. Tapi ada sebuah cerita di mana saat itu kegiatan biasa, kegiatan sehari-hari yang dilakukan ziarah kubur atau di tawasul di malam Jumat. Nah, kegiatan tawasul ini kalau sono itu kan teman saya itu dilakukannya itu di tempat-tempat yang tadi saya sebut itu, yaitu di kuburan. Ada sebuah cerita di mana sebelum kejadian tawasul tadinya biasa-biasa aja, di situ ada sebuah kejadian yang sangat menghebohkan, yaitu kejadiannya keranda terbang. Nah, ceritanya begini. Pada malam Jumat sebelum tawasul itu kan orang-orang tuh mempersiapkan peralatan atau membersihkan tempat-tempat yang akan diziarahin itu mungkin sekitar siang. Tapi gladi resiknya mungkin kalau zaman sekarang itu sekitar mungkin jam 7 habis isya kemungkinannya. Nah, di situ ada beberapa pemuda yang khusus dia ditugaskan untuk membersihkan sebelum acara dimulai. Nah, dia membersihkan dulu area-area yang akan dipakai untuk melakukan ziarah kubur itu atau tawasul itu. Nah, di saat itu kalau nggak salah sekitar 5 pemuda ditugaskan untuk membersihkan. Ya, itu udah rutinitas sehari-hari. Tapi di suatu hari itu memang ada sebuah kejadian. Nah, pas dia berangkat menuju ke sono, ya karena kan tempatnya gelap, cuma zaman dulu itu cuma memakai peralatan, senter juga belum ada, mungkin obor ya zaman dulu itu. Nah, dia itu membawa obor yang berlima ini, 2 obor. Tapi pada saat datang ke tempat ziarah itu atau kuburan yang ada di tengah sawah itu, atau dia itu pas 50 meter mau nyampe itu, kok dia ada yang janggal. Pas melihat itu ada, ya di situ kan biasanya ada keranda mayat tuh. Nah, keranda itu goyang. Nah, orang
orang yang berlima itu kan awalnya biasa-biasa aja, tapi kok diperhatikan ternyata keranda itu bener-bener goyang. Bener gitu lah, kok ada keranda goyang gitu, gimana, bener nggak nih, sampai mendekatin, bener. Akhirnya mereka itu pada lari, dan lari itu memberitahukan kepada orang tuanya atau gurunya, orang tua yang ada di kampung sekitarnya itu, dan dia pergi ke sono. Orang-orang tua juga di sono ya merasa percaya tidak percaya bahwa ada keranda mayat yang bergerak gitu. Nah, pas didatangin ke sono itu, ternyata semua orang tuh berbondong-bondong melihat ke sono. Pas melihat ke sono itu, ternyata itu keranda itu benar-benar bergerak, dan semua orang tuh awalnya kaget juga melihat keranda itu yang bergerak begitu, kayak terbang begitu, naik turun. Akhirnya si para orang tua sesepuh itu ya semuanya itu berdoa untuk mengusir, mungkin ada apa gitu di balik itu kan. Akhirnya dia itu berdoa sekuat tenaga untuk ya sebisa-bisanya, karena kan dia itu tapi sangat disayangkan, ternyata sudah dilakukan berapa kali itu, semua orang itu ternyata itu masih tetap bergerak, malah tambah kencang. Semua itu akhirnya merasa ketakutan kan, akhirnya pakainya aja berbalik dan dia lari berbalik karena dia merasa takut, karena udah nggak bisa lagi. Dan semua orang itu secara serentak berbalik badan, dan akhirnya ada yang terjatuh ke sawah. Wah, semuanya orang berbalik badan untuk itu. Tapi di balik semua itu ternyata itu bergeraknya bukan karena sesuatu hal yang gaib, tapi itu semua karena ulah 3 pemuda yang ya mungkin sekarang teman gue lah istilahnya, tapi orangnya lebih tua. Dia itu bercerita dulu waktu masih mudanya itu dia bandel, dan ternyata dia yang melakukan itu. Ya pantesan semua orang berdoa apapun tidak akan istilahnya takut atau pergi si setannya, karena yang ditakut-takutkan itu ternyata bukan makhluk gaib, tapi ya, seorang pemuda yang ternyata itu berarti prank. Yang niatnya dia itu, niat teman gue itu tadinya mau ngeprank teman-temannya yang 5 orang itu, tapi kejadiannya itu sungguh mendasarkan. Akhirnya semua orang yang ada di kampung itu semuanya terprank. Nah, sampai sekarang mungkin itu jadi kisah, mungkin siapapun yang mendengar ini, saya tidak akan kasih tahu siapa orangnya, tapi mungkin di kampungnya itu menjadi sebuah misteri, padahal itu tidak nyata benar makhluk gaib, tapi itu adalah hasil dari prank. Kalau zaman sekarang prank anak-anak muda yang iseng untuk mengisengi temannya. Oke, mungkin cerita ini sampai ini. Jangan lupa dengar cerita-cerita selanjutnya dari gue. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini untuk dengarkan cerita selanjutnya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah.